Hai guys, kenalin gue Anissa Ruslim. Gue akan nemenin kalian selama 30 menit ke depan dengan pembahasan yang pastinya menarik banget. Di Positive Vibes, kita akan membahas seputar gaya hidup anak muda kekinian, mulai dari hobi, social activities, tren, dan masih banyak lagi yang bisa jadi referensi buat kalian semua loh guys. Di episode kali ini, gue akan ajak kalian semua ikut keseruan gue riding sama komunitas Super Sunday Ride hingga membahas tren yang lagi hype saat ini. Dan gue juga akan ajak kalian ke tempat hangout yang recommended banget di Jakarta Selatan. Mau tahu keseruannya? Tonton terus Positive Vibes. Selalu ada hal positif. Guys, sekarang gue udah ada di Pondok Indah dan bisa kalian di belakang gue ini udah ada banyak banget motor-motor. Dan kalian bisa tebak dong ini motor apa aja. Yes, ini tuh motor Vespa dan masih ada banyak motor klasik lainnya juga. Dan juga ada Vespa Matic loh. Nah, kira-kira ini motor-motor ini pada ngapain sih berjajar-jajaran kayak gini? So, gue tuh bakalan diajak riding sama teman-teman dari Super Sunday Ride. Dan di cuaca pagi hari ini yang benar-benar cocok banget, gue bakal diajak keliling ke kota Jakarta, muter-muter kota Jakarta jadinya, untuk melihat pemandangan yang indah. Nah, dan pasti guys, tetap harus safety first. Mau tahu keseruannya gimana dan gue bakal kemana aja? Ikutin terus di Positive Vibes, selalu ada hal positif. Try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing. Bagi kebanyakan orang, motor mungkin dianggap hanya sebagai alat transportasi harian mereka. Namun, ternyata motor juga bisa punya daya tarik lebih loh, dan justru dijadikan sebagai hobi bagi sebagian orang atau kelompok yang akhirnya membentuk satu komunitas. Ngomong-ngomong soal komunitas motor di Indonesia udah banyak banget. Karena dengan komunitas, orang-orang yang punya kesamaan hobi jadi punya tempat untuk nyalurin hobi mereka. Berkumpul, berinteraksi, dan masih banyak kegiatan lainnya. Seperti hari ini, yang gue lakuin sama komunitas Super Sunday Ride, berkeliling Jakarta dengan motor kesayangan mereka tentunya. Halo, gue Audi Sekti Pratama, biasa dipanggil Audi. Gue sebagai founder lah, yang mendirikan Super Sunday, tapi gue nggak sendiri. Sebenarnya foundernya tuh ada berempat. Kalau Super Sunday sebenarnya kita terbentuk di tahun 2018. Itu basicnya kita sebenarnya dari banyak komunitas. Tapi karena udah pada mencar-mencar anak-anaknya dan komunitasnya udah pada mati, terus akhirnya kita bikin komunitas baru. Pertama tuh namanya Super Sunday Scooter. Yang basicnya di mana kita semua Vespa Matic. Tapi berjalannya waktu, karena anak-anak kita nggak hanya Vespa doang, kita juga ada ya teman-teman kita yang punya moge, kayak misalkan Harley, Royal Enfield, Triumph, Vespa. Jadi kita ganti namanya jadi Super Sunday Ride. Tapi emang overall lebih banyak ke Vespanya gitu. Kalau dilihat, meskipun didominasi sama motor Vespa, di komunitas Super Sunday ini, motor Vespanya juga beragam banget. Mulai dari yang masih mempertahankan keklasikan motornya, atau yang modern kayak Vespa Matic, sampai yang sudah dimodifikasi juga ada loh guys. Nama gue Primada, gue udah join Super Sunday dari tahun 2018. Untuk tema motor gue, itu racing look, paling udah repaint cat, ganti jok, terus di stop lamp, headlamp, lampu sen ganti smoke,
sama pakai slug. Kalau untuk bagian kaki-kaki gue pakai bannya Michelin, terus velgnya FA, breakernya pakai SIP. Gue terakhir bangun motor itu tahun 2014-2015 lah. Itu udah 8 tahun nggak pernah mogok sih. Jadi asalkan ganti partnya udah sesuai, udah yang bener, ya bakal awet sih. Vespa ya emang stylenya beda aja sih daripada motor lain. Terus dia punya sejarah juga kan. Dan mungkin bisa di hobi yang sekalian investasi. Kalau untuk outfit ya di budaya anak Vespa, sebenarnya kalau di Super Sunday ya apa aja sih, yang penting nyaman kalau di kita. Tapi emang ada beberapa event yang emang harus pakai outfit, kayak misalkan lagi event Jakarta Moods May Day, konsepnya mods itu kan budaya dari UK yang ya kita harus pakai dress code ala mods. Biasanya tuh pakai jaket parka yang tebel, yang gede gitu, pakai Doc Mart kayak gitu sih. Oke, jadi nih kok kenapa ini pada berhenti semuanya, ada apa ya? Tadi kita pas lagi riding, terus ngeliat di depan ada yang mogok. Jadi kita minggir buat bantuin yang mogok gitu. Yang kalian lakuin tuh biasanya ngapain sih? Kita pasti pertama nolongin yang mogok. Terus habis itu kita cekin dulu, kita bantuin lah apa sih yang rusak, misalkan businya atau apalah parts yang lain. Misalkan kita bawa, pasti kita kasih ke mereka untuk biar motornya nyala lah, biar bisa hidup lagi. Kan yang penting solidaritasnya gitu. Oh, solidaritasnya berarti udah siap-siap dari awal ya? Nah itu udah kita harus prepare sih, misalkan kayak mau riding atau mau touring, tuh minimal kita harus ke bengkel dulu lah, servis motor. Yang penting motor seger kalau dibawa jalan. Benar, berarti tinggal gas doang. Gas doang. Yoi. Bicara soal Vespa, apalagi Vespa klasik, ada saja masalah yang sering dialami oleh pemiliknya. Karena Vespa termasuk dalam kategori motor tua yang performanya bisa dibilang tidak optimal lagi. Tak heran jika motor ini terkadang mengalami masalah. Maka dari itu, sebelum menggunakan motor ini, harus selalu diperhatikan kondisi motornya. Apakah ada kerusakan atau tidak. Kalau sudah dicek mesinnya, maka riding akan nyaman dan tidak ada kendala lagi, guys. Tapi tenang, soal kepedulian anak Vespa, nggak usah diraguin lagi. Karena kalau kata anak Vespa, satu Vespa sejuta saudara. Riding sama komunitas Super Sunday ini emang seru banget. Dan pastinya dapat pengalaman yang nggak akan bisa gue lupain. Setelah ini, gue bakal bahas tren yang lagi hype saat ini, yang pastinya menarik banget. Mau tahu ada apa aja? Jangan kemana-mana, tetap di Positive Vibes, selalu ada hal positif. Oke guys, sekarang gue barusan aja selesai riding sama teman-teman dari Super Sunday Ride karena gue udah ngikutin setiap aktivitas dari mereka. Dan sekarang gue lagi di salah satu coffee shop yang namanya South Coffee, dan ini tempatnya tuh adem dan enak banget buat nongkrong and chillin sama teman-teman kalian. Sambil nunggu minuman gue datang, gue mau ngebahas soal tren yang kekinian saat ini. Ada apa aja? Yuk kita simak VT berikut ini. Halo guys! Seiring berkembangnya zaman, pastinya akan selalu memicu adanya tren-tren baru yang membuat orang-orang jadi penasaran dan ingin mencoba. Ada apa aja sih tren anak muda saat ini? Pastinya banyak banget. Mulai dari fashion, makanan, olahraga, teknologi, dan masih banyak lagi. Tapi gue gak bakal bahas semua. Kali ini, gue akan bahas tentang tren fashion yang sedang hits, khususnya di kalangan anak muda. Penasaran nggak sih seperti apa fashion yang lagi naik di tahun ini? Tonton terus di Positive Vibes. Salah satu perkembangan yang paling dominan terlihat adalah fashion yang sering digandrungi oleh kalangan anak muda sekarang. Kombinasi baju, celana, dress,
rok, dan aksesoris yang dipakai pastinya akan terkesan menunjukkan ciri khas orang yang memakainya. Hal tersebut juga menjadi hal yang positif bagi perkembangan fashion karena anak muda jadi bisa lebih kreatif dan berani tampil sesuai dengan karakternya. Tiap tahunnya, fashion selalu ada pergantian mode. Bisa berupa fashion yang baru atau recycle alias mode yang dulunya pernah tren lalu populer kembali. Perubahan ini dipengaruhi salah satunya karena dari media sosial. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan ditemani seorang fashion stylist industri yang sudah 10 tahun bekerja sebagai fashion stylist di salah satu televisi nasional Indosiar yang akan menjelaskan seperti apa sih tren fashion saat ini. Kalau menurut aku pribadi, tren fashion anak muda sekarang ini tuh lebih ke apa ya? Masih warna-warna yang terang-terang gitu, yang bright. Colornya lebih yang terang-terang aja. Terus juga kalau untuk pakaiannya mungkin model-model hipster mungkin akan tetap in juga. Sama apa ya, ungu sih ya, ungu mendominasi sama warna hijau. Mungkin populer karena banyaknya media sosial kali ya, jadi satu ngikutin, jadinya udah ngikutin semua. Yang mempengaruhi perubahan biasanya itu dari perkembangan ekonomi juga mempengaruhi, tapi di satu sisi lagi dari orang-orang yang menurut aku tuh mempengaruhi perkembangan fashion kayak artis-artis gitu. Jadi itu juga bisa mempengaruhi artis luar terutama ya. Jadi cenderung kalau orang Indonesia tuh ngikutin. Kalau buat aku ngelihat anak-anak muda yang maksain tren fashion itu sih apa ya, tawa aja sih karena kasihan dia kemakan tren. Kalau menurut aku daripada dia maksa ngikutin tren, mendingan dia standar aja, pakai biasa aja gitu, baju netral atau apa, daripada harus maksain. Jadi kayak ya istilahnya dia ya kemakan tren lah jatuhnya kalau sekarang bilangnya. Kalau tips yang cocok dan tetap ngikutin tren itu menurut aku pribadi sesuaiin sama karakter kita masing-masing. Jadi kalau kita nggak pede, itu baju juga nggak akan jadi apa-apa. Kalau kitanya nyaman, otomatis orang ngelihatnya juga akan enak. Itu udah pasti, kayak secara langsung itu orang pasti ngeliatnya bagus ya, cakep ya, yang lu pakai tuh keren ya gitu. Kalau kitanya pede. Citayam Fashion Week menurut aku tuh oke aja ya. Citayam Fashion Week itu bagus juga sih. Mereka jadi nge-booming loh sampai sekarang kan. Ya menurut aku sih so far masih bajunya masih pantas-pantas aja. Masih nggak apa-apa sih. Ngomong-ngomong soal fashion, sekarang ada fenomena yang lagi viral banget di Jakarta. Yup, Citayam Fashion Week. Fenomena sekumpulan anak muda yang coba adu kreativitas untuk tampil dengan gaya pakaian yang nyentrik ala street fashion luar negeri. Lokasinya di Dukuh Atas di sekitar kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD. Fenomena ini didominasi oleh remaja yang datang dari berbagai daerah seperti Citayam, Bojonggede, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Makanya, kawasan SCBD yang dulunya terkenal dengan singkatan Sudirman Central Business District pun berubah menjadi Sudirman Citayam Bojonggede Depok loh guys. Citayam Fashion Week ini jadi viral di internet setelah banyak remaja yang melakukan fashion show di Zebra Cross. Makanya, Zebra Cross jadi salah satu spot utama yang dipakai untuk catwalk bagi mereka yang punya percaya diri lebih, menunjukkan outfit yang dipakai. Saking viralnya, artis, model profesional, hingga pejabat juga ikut coba catwalk di Citayam Fashion Week ini loh. Nah, kalian mau tahu nggak sih style outfit yang mereka pakai seperti apa dan berapa harganya? Halo, nama gue Baby.
Ya, pakai crop top, dalamnya luarnya pakai kemeja flanel, terus pakai jeans sama sepatu boots. Sekarang gue lagi pakai outfit kayak semacam crop top, terus sama celana boyfriend, terus sama sendal high heels. Ini merek nggak tahu ya, ini punya mak gue bang, gue ambil. Terus ini baju juga punya kakak gue ambil. Terus kalau ini gue nge-trip di Senen. Nge-trip di Senen berapa ya? Kalau nggak salah 70. Terus kalau sepatu gue beli di Keranjang Oren. Ya harganya 170-an. Ini crop top, harganya 55. Ini boyfriend, boleh minjem. Yang ini aku high heels, harganya 40.000. Gue biasa lihat apa ya, Pinterest sih. Pinterest atau enggak kayak style-style Korean pop gitu. Nah, itu tadi fenomena Citayam Fashion Week yang lagi viral banget. Dimana fenomena ini jadi ajang kreatif anak muda yang harus diapresiasi. Tetapi, jangan sampai fenomena ini melewati batas yang justru menimbulkan dampak negatif ya. Gimana? Kalian tertarik untuk ikutan gak nih? Nah, itu dia beberapa tren anak muda yang lagi hits and viral tahun ini. Dan sekarang gue mau... Oh, makasih Kak. Cobain dulu ya kali ya. Enak. Nah, karena tadi gue udah ngebahas beberapa tren, sekarang gue pengen ajak kalian di salah satu tempat di Jaksel. Dan kalau kata orang Jaksel ini, kalau belum datang ke sini tuh belum lengkap katanya. Tempat apa sih ini? Jangan kemana-mana, tetap terus di Positive Vibes, selalu ada hal positif. Hai guys, kembali lagi di Positive Vibe bersama gue, Anissa Ruslim. Dan sekarang gue pengen jadi anak gaulnya Jakarta, which is basically Jaksel. Karena sekarang gue lagi di M Block Space, tepatnya di Jalan Sisi Mangaraja, tepatnya di Jaksel. Gue penasaran nih ada apa aja? Daripada kelamaan, stay tune di Positive Vibes, selalu ada hal positif. Yuk! M Block Space, salah satu tempat hangout yang ada di Jakarta Selatan. Tempat ini nggak hanya cuma buat nongkrong, tapi M Block juga nyediain ruang kreatif untuk anak muda. Dengan luas 7.000 meter persegi, kawasan ini dulunya bekas perum peruri yang sudah lama terbengkalai dan diubah jadi creative hub kayak gini. Karena M Block ini tidak banyak diubah, bangunannya masih tampak seperti rumah-rumah dengan gaya vintage. Di ruang tengah, kita bisa melihat bangunan dengan konsep outdoor. Ruang tengah ini nantinya bisa digunakan sebagai ruang kreatif anak muda, seperti diskusi publik dan lain sebagainya. Tampak terlihat juga sejumlah mural yang menghiasi dinding, dan pastinya Instagramable banget. Selain itu, jika kalian suka dengan live music, M Block Space juga nyediain tempat untuk nonton live music, yang biasanya diisi oleh musisi ternama sampai dengan musisi indie lokal. Dan buat kalian yang hanya ingin berbincang-bincang sambil menikmati kopi dan makanan, di M Block Space juga ada low store atau kedai-kedai kopi dan makanan. Pokoknya, M Block Space ini recommended banget buat nongkrong. Oke guys, sekarang gue udah di depan Mata Lokal dan sesuai banget dengan namanya. Mata Lokal ini ngejual produk-produk lokal yang terbuat dari bahan lokal. Nah, jadi yang biasanya kalian suka melihatnya cuma di social media ataupun di pameran, sekarang kalian bisa ngeliat produk-produk lokal secara langsung dan kapanpun kalian mau. Nah, selain gue ke Mata Lokal ini, nanti gue bakalan ke Connectun juga. Gue udah penasaran nih dalamnya ada apa aja. Yuk ikutin gue ke dalam.
sekarang gue udah ada di dalam Mata Lokal dan kalian bisa lihat sekeliling gue ini udah ada banyak banget barang-barang lokal yang terbuat dari bahan lokal, which is Indonesia sendiri. Nah, di sini tuh banyak banget variannya, ada cincin, kalung, dompet pun ada. Pokoknya menurut gue, bagi kalian yang suka banget sama produk-produk lokal, ini tuh tempatnya cocok banget. Dan selain itu, kalian selain belanja, kalian juga bisa belajar menyablon dan juga lukis. Gue pengen lihat dulu deh. Oke guys, sekarang gue masih di M Block Space dan gue sekarang lagi di Connectun, dan ini tuh toko yang ngejual pop culture lokal, mulai dari komik, terus ada merchandise, sampai ke fashion juga ada. Dan yang lebih menarik lagi, kalian bisa live drawing bareng komikus dan juga ilustrator. Jadi bagi kalian yang suka banget dan hobi ataupun punya cita-cita untuk jadi komikus, ini tempat cocok banget buat kalian. Connectun, salah satu store yang ada di M Block Space, merupakan store pop culture hub pertama di Indonesia yang ternyata bisa juga dijadikan sebagai tempat hangout, terutama para pencinta budaya pop atau dikenal dengan pop culture. Di Connectun ini jadi tempat bagi para pelaku dan penikmat budaya pop, khususnya komik dan IP. Selain itu, Connectun juga menjual beragam produk pop culture lokal, mulai dari komik, merchandise, hingga fashion items. Di Connectun, kamu juga bisa foto box loh. Nah, gimana guys? Seru kan episode kali ini? Kita udah riding sama teman-teman dari Super Sunday Ride. Kita juga udah nongkrong-nongkrong di coffee shop. Dan kita juga udah tahu seputar info tentang tren-tren anak muda saat ini. Nggak lupa juga kita udah jalan-jalan santai di M Block Space. Nggak kerasa ya, gue udah nemenin kalian selama 30 menitan ini. Tapi tenang aja kok, gue bakal nemenin kalian next week. So, daripada kelamaan, gue mau cabut dulu nih guys. Thank you dan selalu ada stay tune di Positive Vibes, selalu ada hal positif. Gue Anissa Ruslim, see you on the weekend. Di episode selanjutnya, gue akan ngebahas seputar gaya hidup minimalis, mulai dari kebiasaan sampai style fashion yang bikin lo kekinian dan tetap terlihat simpel. Nah, menarik kan? Saksikan terus di Positive Vibes, selalu ada hal positif.